Mohon maaf Pak Bagus, mic-nya belum dinyalain. Mohon maaf, saya sudah ngomong banyak, ternyata belum dinyalain ya. Pantesan gak kedengeran. Mohon maaf, saya ulang lagi ya. Baik, terima kasih. Ini sudah berhasil saya rekam. Jadi terkait dengan materi kali ini, kita sudah hadir Pak Rusidi Rusdan. Nanti beliau akan menyampaikan materi dan sebagiannya nanti rencana akan simulasi terkait dengan pengetahuan kebangsaan yang dimana merujuk NIS dari KPU itu merupakan salah satu dari yang akan materi yang akan dikeluarkan ya. Bahkan yang beredar ini informasinya kisaran yang kita dengar ini soalnya nggak tahu kebenarannya ya. Walau alam 75 soal 20%-nya itu materi ini gitu diantaranya. 20 atau 25 ya, saya lupa. Jadi terkait dengan informasi rumor gitu ya. Tapi yang jelas soal materi Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI ya, dan ada yang mengaitkan juga dengan TWK gitu ya. Itu juga berada di sini ya. Jadi ini materi pertama, kemudian nanti materi yang kedua kan kepemiluan itu, dan yang ketiga adalah karakter ya, karakter diri gitu. Nah, untuk sesi malam ini, untuk mempersingkat waktu, langsung saya berikan ke Mas Rusidi Rusdan. Nanti teman-teman bisa berdiskusi terkait dengan materi ini. Kami waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Rusidi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Bagus yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengampu mengampu mata kuliah ini. Materi saya ini tentang ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya kalau saya lihat dari ya juga tadi seperti kata Mas Bagus, memang banyak informasi ya, mungkin semacam rumor, tapi mungkin bisa jadi memenuhi kriteria informasi yang hampir valid begitu ya. Nah, jadi Mas ini slide-nya udah tampil ya? Belum. Iya, ditampilkan aja Mas. Karena saya kebetulan lebih pemilih menggunakan materinya di share ke WA saya atau mana? Yang itu kemarin, yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bentar. Ya, supaya ini ya. Baik, saya lanjutkan sambil Mas Bagus mempersiapkan slide di tampilan Zoom. Teman-teman sekalian, mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit semacam pembuka ya, bahwa seleksi CAT untuk PPK ini yang terpenting menurut saya adalah bagaimana teman-teman harus percaya diri bahwa seleksi CAT ini pada dasarnya adalah biasa-biasa saja ya, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena ketika kita tampil percaya diri ya, orang bilang itu sudah 75% kita menguasai keadaan, sudah memenangkan pertempuran, kan begitu. Sehingga yang perlu dipersiapkan adalah
tidak perlu terlalu khawatir. Toh soal-soal di Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu biasanya ya itu-itu aja. Ya, kita sudah menerima materi itu bahkan mulai dari SMP, SMA gitu kan, dan di perkuliahan juga diberikan gitu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin sebelum saya lupa, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang walaupun tidak di materi saya, tapi mungkin di materi lain, umpamanya seperti pernyataan antara penyelenggara dengan penyelenggaraan. Kadang-kadang karena mungkin kita didesak oleh waktu, maka antara penyelenggara dengan penyelenggaraan itu kita sering lupa apa atau mungkin salah paham gitu. Jadi biasanya yang kalau saya pribadi gitu kan mengikuti tes CAT karena juga sudah sering dan bahkan itu levelnya di tes CAT tingkat provinsi gitu kan. Maka yang terpenting adalah yang perlu diingat jangan sampai terjebak pada kata penyelenggara dengan penyelenggaraan. Ya, baca betul bahwa kalimat itu adalah kata penyelenggara. Kalau memang dia tulisannya adalah penyelenggara atau penyelenggaraan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tes CAT ini biasanya berpengaruh terhadap waktu ya. Jadi pengalaman kebetulan saya juga dengan teman-teman di lembaga saya itu mempraktekkan contoh-contoh soal kemudian kita simulasi itu cukup berpengaruh antara kalau kita mengerjakan soal itu lama dengan yang kemudian yang cepat ya karena ada gitu ya dalam sistemnya itu ada poinnya. Mungkin itu sebagai di luar dari materi ini. Nah, kemudian mengenai materi ini, Mas, itu udah tampil belum ya? Bentar lagi dikit. Oke. Jadi ini maksudnya ya. Terkait dengan ini sudah tertampil belum ya, teman-teman? Iya, yang ini sampean kirim itu yang kemarin. Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini ya? Iya. Oke, lanjut. Oke, jadi teman-teman sekalian, para peserta, terkait dengan materi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ini memang agak sedikit banyak teori dan hafalan ya. Hafalan, terutama Pancasila, ini kaitannya dengan sejarah Pancasila, kemudian yang sedikit rumit itu adalah ketika kita harus menghafalkan 45 butir dari Pancasila. Nah, saya sebetulnya di dalam di dalam materi yang saya oret-oret sendiri, pamannya tentang Pancasila ini, yang terpenting ada beberapa poin, pamannya sebagai dasar negara. Pertanyaan Pancasila sebagai dasar negara ini hampir setiap tes materi tentang Pancasila itu pasti hampir bisa dipastikan akan keluar, yaitu pertanyaan Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya itu adalah Pancasila sebagai dasar yang menjadi dasar pengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu kemudian akan berbeda dengan
ketika ada pertanyaan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat dan mengarah kepada motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Nah, ini memang kalimat yang tidak perlu dihafal sebetulnya ya. Tapi yang terpenting kita paham dengan inti dari kalimat untuk membedakan antara pertanyaan Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, titik tekannya adalah Pancasila sebagai dasar negara itu adalah sebagai pengatur penyelenggaraan pemerintahan. Ya, tetapi kalau Pancasila sebagai ideologi negara, maka itu adalah Pancasila sebagai sarana pemersatu masyarakat dan sebagai motivasi atau untuk mencapai cita-cita bernegara. Ya, secara luasnya adalah visi atau kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian ada istilah lain lagi, Pancasila sebagai stat fundamental norm, ya, norma fundamental negara. Ya, ini artinya sebagai sumber hukum tertinggi. Ya, ini sebetulnya bahasa Belanda ya, bahasa Belanda. Nah, itu sebagai pembahasan tentang dasar-dasar Pancasila. Nah, kita ke Mas, ini ya. Materinya belum tampil ya, Mas? Ini sudah belum muncul, Mas. Belum muncul. Oh, belum muncul. Belum. Oh, saya kira udah muncul ya, sorry. Gimana itu? Baru folder itu, Pak. Oh, munculnya folder ya? Iya, folder itu. Ini. Saya lanjutkan ya. Itu tadi tentang Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, kemudian sebagai stat fundamental norma fundamental negara. Jadi kemudian juga ada istilah Pancasila sebagai, nah ini udah muncul ini. Udah. Oh, sorry, tadi kirain udah muncul. Oke. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di alinea keempat. Nah, kaitannya dengan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, ya, dalam hal ini biasanya yang ditanyakan itu adalah di mana letak ya Undang-Undang Dasar Pancasila yang orisinil ya, yang paling mendasar ya, yang asli begitu ya. Nah, itu biasanya kan jawabannya adalah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa, itu tadi yang saya sampaikan, adalah suatu konsep tentang nilai yang secara individu maupun kebersamaan ya, kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan. Jadi yang terpenting kata kuncinya aja. Kalau dasar negara, maka dia adalah sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan. Kalau ideologi bangsa adalah cita-cita, dan kemudian kalau sebagai pandangan hidup ya, digunakan sebagai petunjuk pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang kehidupan serta memiliki nilai-nilai dan memberikan arah serta tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jadi sebetulnya hanya mengambil kata kuncinya saja.
Karena kalau dihafalkan nggak mungkin kita hafalkan yang seperti ini ya. Oke, lanjut Mas untuk ke slide berikutnya. Nah, sejarah perumusan Pancasila tidak pernah lepas dari sejarah BPUPKI ya. BPUPKI ini menyelenggarakan sidang selama 2 kali ya. 2 kali. Pertama ya bentar, saya juga lupa ini karena sejarah ya. Sidang pertama itu dilakukan 29 Mei sampai dengan 1 Juni, di mana disinilah persidangan ya munculnya beberapa tokoh ya yang mengemukakan pendapat untuk dasar negara. Di antaranya ada Supomo ya, kemudian Soekarno ya yang menyampaikan. Tapi kemudian yang terkenal itu adalah pidato Soekarno di tanggal 1 Juni 1945, sehingga hari lahir Pancasila itu sampai dengan sekarang itu ditetapkan sebagai 1 Juni 1945. Padahal sebetulnya dalam persidangan itu banyak yang menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang dasar negara. Nah, BPUPKI ini sendiri bersidang 2 periode ya, 2 periode sidang. Pertama di 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara. Ya. Kemudian tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 ini membahas tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang Merdeka. Nah, itu biasanya poin-poinnya di situ untuk Pancasila ya. Dan kemudian biasanya yang akan muncul adalah tentang, karena ini ditetapkan dibahas di dalam sidang-sidang BPUPKI, maka biasanya akan muncul ketua BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah Ajiman ya, Widyo-Ningrat ya. Kemudian BPUPKI ini membentuk panitia 9 atau disebut dengan panitia kecil. Panitia kecil inilah yang yang mengesahkan ya, yang mengonsep rumusan Pancasila. Oke, tadi saya lupa dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu ada yang mengusulkan dasar negara ya, Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei yang mengusulkan 5 sila ya, peri kebangsaan, peri keadilan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo berpidato pada tanggal 31 Mei ya dengan mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan. Nah, kemudian yang terkenal itu ya, kalau sekarang bahasanya yang viral begitu ya, itu adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan kebangsaan, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, kemudian mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Yang kemudian di dalam pidatonya itu bisa dipres lagi atau dipras lagi dari 5 sila menjadi trisila, kemudian dari 3 sila bisa dipres lagi menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Nah, selanjutnya biasanya yang muncul juga adalah panitia 9 ya.
Panitia 9 ini diketuai oleh Soekarno, yang anggota-anggotanya diantaranya adalah Muhammad Hatta, kemudian A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sutejo, ya, Cokro Sujoso. Ini Abi Kusno Cokro Sujoso ini adalah adiknya Cokro Aminoto, ya. Adiknya Cokro Aminoto. Kemudian Abdul Kahar Muzakir, ini rektor UII pertama kalau nggak salah. Ya, kemudian Haji Agus Salim, Muhammad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, ini adalah anaknya pendiri NU, ya, Hasim Asari, anaknya Hasim Asari. Kemudian Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini adalah kelahiran Sumatera Barat, ya, orang Sumbar. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, ini sudah slide berikutnya ya. Karena ini agak sedikit sejarah ini memang harus dibacakan agar karena nggak bisa dihafalkan ya, hanya diambil inti-inti sarinya saja. Ya. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 45, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta, di mana terdapat rumusan 7 kata yang kemudian dihapus, ya, dihapus di dalam pembukaan yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu kalau umpamanya ada pertanyaan, ya kan, pertanyaan kenapa 7 kata itu dihapus, itu biasanya adalah jawabannya demi, ya, demi mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Indonesia, di mana waktu itu utusan dari Panitia 9, ya, atau anggota dari BPUPKI dari Indonesia Timur yang mengusulkan agar 7 kata, ya, yang 7 kata itu adalah dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah kemudian itu diterima oleh utusan-utusan yang dari golongan, katakanlah golongan agamis, begitu ya, di sidang BPUPKI. Nah itu secara singkat sejarah dari Pancasila. Nah saya ingin sedikit masuk kepada ini sejarah Pancasila. Bentar, saya ada catatan-catatan yang di luar daripada Piagam Jakarta ini. Ya, 7 kata yang dihapus, ya, karena ada usulan dari khususnya utusan dari anggota BPUPKI yang berasal dari Indonesia bagian timur, yang itu kemudian tidak dimasukkan lagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang biasanya masuk di dalam pertanyaan soal-soal Pancasila ini adalah butir-butir, ya, atau contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga nggak bisa dihafal ini. Kita hanya melihat secara melihat inti dari pertanyaan itu. Yang bisa kita
hafal adalah biasanya ada clue ya. Ada clue di dalam soal-soal itu. Oke. Saya juga ada sedikit tips ya. Sedikit tips untuk menjawab khususnya soal-soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu biasanya kan mana kalimat yang paling panjang di jawaban itu, biasanya itulah yang menjadi menjadi jawaban yang benar. Karena biasanya jawaban yang benar itu memang sudah ada di dalam clue-nya di dalam pertanyaan, kemudian terjabarkan di dalam jawaban itu gitu. Jadi mana yang paling sempurna untuk teman-teman ya itulah yang dipilih gitu ya. Nah, itu biasa tips ini sebetulnya tips umum ya untuk supaya kita jangan terlalu banyak waktu untuk melihat, memikirkan, kemudian merenungkan pertanyaan itu, karena dengan 75 atau 100 paling banyak gitu kan soal itu, maka rata-rata usahakan menjawab soal itu hanya dalam satu soal itu maksimal 1 menit gitu. Jadi kalau 1 menit 1 soal aja berarti 1 jam itu kan sudah 60 soal gitu kan. Jadi itu tipsnya. Nah, contoh umpamanya begini. Contoh pengamalan Pancasila, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dan keluarga. Itu umpamanya untuk sila pertama, menghormati saudara, teman, guru, tetangga yang berbeda agama. Karena ini kan ketuhanan yang Maha Esa gitu kan ya. Ketuhanan yang Maha Esa ya semua yang menjurus kepada yang sifatnya keagamaan ya ketuhanan ya itu menjadi clue dari contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman, bergaul dan segala macam. Menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan saudara, teman, tetangga yang berbeda agama. Nah, itu clue-nya. Sebetulnya kan banyak ya. Kalau nggak salah 10, 7, 10, 7 gitu. Kemudian 11. Jadi jumlahnya semua 45 itu. Nah, kemudian contoh pengalaman Pancasila pengamalan Pancasila sila kedua. Ini secara itu ya, tidak saya bacakan semua. Pamannya tidak mengejek, tidak melecehkan sesama teman ya. Itu sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Berarti kan tentang adab, kesopan santun, tentang etika gitu kan. Membantu, menghargai, menghormati orang tua dan saudara di rumah gitu. Berpartisipasi dalam kemanusiaan di aksi kemanusiaan di masyarakat gitu. Namanya ikut dalam aksi sumbangan sosial gitu, aksi sumbangan untuk bencana alam gitu. Nah, itu biasanya masuk kepada butir sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian contoh pengamalan Pancasila sila ketiga di lingkungan masyarakat dan keluarga itu persatuan Indonesia, yaitu selalu menjaga kerukunan sesama anggota keluarga, ya, kekompakan, kemudian apalagi kerjasama, ya, itu biasanya masuk kepada materi butir-butir persatuan Indonesia. Menjaga menjaga suasana kondusif, ya, kemudian sportivitas dalam berolahraga itu juga clue-clue dari persatuan Indonesia. Ya. Berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan, di RT RW, gitu ya. Nah, kemudian untuk sila keempat, ya, clue-nya adalah tentang kepemimpinan, ya, demokrasi, kemudian memilih ketua RT, ketua kelas, itu masuk ke clue untuk pengamalan sila keempat. Ya. Setiap masalah keluarga di lingkungan
yang diselesaikan dengan cara musyawarah, ya, penyelesaian masalah secara musyawarah, memilih pemimpin, ya, kemudian perundingan, ya kan, jika ada yang masalah kemudian dimusyawarahkan, itu biasanya masuk ke sila keempat. Ya, kemudian kerja kelompok, ya, mengerjakan tugas bersama kalau di mahasiswa atau di pelajar. Kemudian untuk yang terakhir, contoh pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini bersikap adil kepada sesama, teman, tanpa membedakan suku dan lain sebagainya. Menghargai karya orang lain, memberikan bantuan kepada teman yang kesusahan. Nah, antara sila kelima dengan sila kedua ini memang biasanya agak sedikit menimbulkan keraguan ini. Saya pernah membahas ini dengan Mas Bagus ya, waktu keluar soal itu ya Mas ya. Waktu keluar soal kita tes di RI itu tentang, agak sedikit saya ceritakan supaya nanti mana tahu gitu kan. Mana tahu ada soalnya seperti itu. Namanya begini, ketika hari Jumat, kebetulan rumah ibadah orang Islam berdekatan dengan gereja, rumah ibadah orang Kristen. Nah, kemudian hari Jumat, karena rumah ibadah orang Islam ini terbatas parkirnya, kemudian gereja itu yang ada di sampingnya membuka halamannya, kemudian mempersilakan parkir bagi jemaah yang sedang sholat Jumat. Nah, ini masuk dalam pengamalan sila keberapa gitu. Apakah pengamalannya ini adalah kerjasama antar umat beragama atau toleransi? Nah, saya waktu itu jawab ini toleransi ya. Nah, tapi Mas Bagus, saya masih ingat betul itu, katanya ini adalah kerjasama antar umat beragama. Nah, ini agak agak mirip-mirip. Saya asal ada soal Pancasila butir-butir ini yang memang yang agak kesulitan, karena kan di Pancasila sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kelima juga ada keadilan kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini. Oke, baik. Saya merencanakan, saya udah bilang sama Mas Bagus, sebetulnya kita supaya lebih mengena gitu ya, lebih praktis dan ini lebih meresap, maka nanti kita akan adakan contoh soal dan kemudian nanti dijawab. Yang itu saya ada kunci jawabannya, tetapi nanti akan kita bacakan. Bisa jadi mungkin ini kita anggap sebagai pretest aja. Ya, namanya juga ini adalah mentoring gitu ya. Jangan terlalu banyak ceramahnya supaya lebih efektif. Baik, itu tadi tentang Pancasila. Karena ini materinya tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka kita akan masuk kepada Undang-Undang Dasar. Ya, Mas Bagus, tolong langsung ke ini aja ya, Undang-Undang Dasar ya, karena waktu yang tidak terlalu panjang. Nah, Undang-Undang Dasar, catatan saya tentang Undang-Undang Dasar ini, kita harus sama seperti ini tadi, sama seperti Pancasila. Biasanya yang masuk itu adalah intisari ya, atau nilai yang terkandung di dalam pembukaan ya. Contohnya pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan ada 4 alinea ya, 1, 2, 3, 4 ya.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah apa value atau nilai yang terkandung di dalam alinea pertama. Nah, kalau saya supaya lebih mudah ya, karena kadang-kadang karena kita ada situasi yang dalam situasi stres menjawab soal itu, kadang-kadang kita nggak hafal lagi ini pembukaan gitu kan. Maka yang perlu kita ingat adalah clue-nya saja. Pertama, alinea pertama itu adalah pernyataan alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan hati, kuatnya pendirian bangsa Indonesia ya, dengan kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, ini clue-nya sedikit aja sebetulnya. Ini adalah pernyataan semangat ya. Kemudian penolakan terhadap terhadap penjajahan atau penindasan gitu. Karena penjajahan itu menimbulkan penderitaan, kemelaratan dan segala macam, keterbelakangan gitu. Nah, alinea kedua yang perlu diingat itu adalah ini kan kalimatnya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Nah, ini clue-nya sedikit sebetulnya. Ini adalah ucapan rasa syukur, ya kan? Alinea kedua itu yang perlu diingat itu adalah ucapan rasa syukur, ya. Kemudian juga terkandung makna adanya cita-cita, ya, meraih kemerdekaan, ya, dengan menjadikan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Itu untuk alinea kedua. Alinea ketiga yang kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini artinya adalah rasa syukur, kemudian bahwa pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah anugerah, ya, sebuah rahmat yang memang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, artinya bukan hanya semata-mata perjuangan dari rakyat Indonesia, tetapi ada campur tangan nilai-nilai transendental, artinya nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan berbangsa kita. Gitu. Nah, terakhir alinea keempat, ini kan panjang ya, ini alinea yang paling panjang. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, bla 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 gitu kan, sangat panjang ini. Ini clue-nya adalah di sini adalah rumusan Pancasila yang asli di alinea keempat. Ya, ini biasanya ini yang paling sering masuk adalah rumusan Pancasila itu di dalam konstitusi gitu kan. Ini alinea keempat. Kemudian terkandung cita-cita, ya, cita-cita yang akan diwujudkan, yaitu kesejahteraan gitu kan, ya, prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, tujuan negara, dasar negara, ini ada di alinea keempat. Dari 4 alinea ini, kalau saya menyarankan yang paling diingat itu adalah selalu alinea keempat. Alinea keempat ini. Oke. Terus untuk undang-undang ini sebetulnya lebih dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebetulnya ada irisan, ya. Irisannya karena sejarah
Pancasila itu kemudian masuk di dalam konstitusi. Nah, itu antara tadi BPUPKI, kemudian PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, PPKI. Nah, kalau BPUPKI ketuanya Rajiman Widioningrat, yang PPKI ketuanya adalah Soekarno. Ya. Kalau BPUPKI sebelum kemerdekaan, ya, mungkin kalau saya salah ini karena sejarah ya. Saya mohon maaf kalau nanti ada mungkin slip gitu. Nah, PPKI ini setelah kemerdekaan ya, karena dia mensahkan undang-undang pada tanggal 18 Agustus 1945 gitu. Oke. Nah, ada irisan antara sejarah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu di sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, selanjutnya untuk undang-undang ini, konstitusi yang biasa disebut dengan konstitusi, ya, biasanya yang masuk adalah dari kapan perencanaan Undang-Undang Dasar 45 dilakukan. Ya, jawabannya adalah dari zaman pendudukan Jepang, gitu ya. Terus panitia siapa nama-nama panitia 9, ya. Panitia 9, ya, diantaranya Soekarno, kemudian tadi yang saya sebutkan ada Agus Salim, kemudian Ki Bagus, Ki Bagus Jo Adikusumo, ya, itu ketua PP Muhammadiyah pada saat itu, kemudian Wahid Hasim adalah ketua NU pada saat itu. Jadi sebetulnya perwakilan umat ormas Islam lengkap di dalam panitia 9 itu. Terus biasanya masuk adalah apa yang dimaksud dengan konstitusi yang rigid. Ada pertanyaan biasanya, konstitusi yang rigid adalah konstitusi yang tidak mudah untuk diubah karena memerlukan proses khusus untuk amandemennya. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang 1945 itu kan harus untuk mengubah undang-undang itu kan harus dihadiri, ya, oleh 2/3 dari anggota MPR, ya. Nah, dan yang kemudian yang sering masuk adalah tanggal dan tahun amandemen. Tanggal dan tahun amandemen, amandemen pertama biasanya tahunnya apa? Biasanya kalau untuk di Panwascam, bukan Panwascam ya, PPK, karena kemarin di soal Panwascam itu muncul ya, ada yang muncul amandemen itu sudah berapa kali. Ini yang harus diingat betul. Amandemen itu sudah 4 kali, ya kan. Kemudian kalaupun nanti dia lebih apa namanya, lebih fokus lagi itu tahunnya kapan gitu. Tahunnya itu supaya lebih mudah mengingatnya, itu kan berturut-turut dari amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, itu hitung aja mulainya kan tahun 99 ya. 99 itu amandemen pertama, kemudian 2000 amandemen kedua, 2001 amandemen ketiga, 2002 amandemen keempat. Nah, itu ininya. Ini sorry, ini materinya ini ya, terlihat nggak? Nggak terlihat? Nggak terlihat lagi atau terlihat? Masih. Hah? Ini di apa saya masih. Oh, kelihatan ya. Oke. Ini udah masuk ke slide 18 ini kayaknya. 18 ya. Konstitusi yang pernah berlaku ya. Ya, karena di sini ada yang bilang belum masuk ya. Kelihatan tapi nggak bisa terbaca. Oh, kecil mungkin ya. Oke, Kecil. nanti kita share. Kalau di HP sebetulnya bisa diperbesar ya.
Nanti kita share. Oke. Siap. Oke, baik. Nah, di slide udah masuk slide 19 ya, Mas. Undang-Undang 45 hasil amandemen ya. Amandemen Ya. berlaku dari tahun 2000 sampai dengan sekarang ya. Kalau di sejarahnya amandemen pertama itu kalau di apa namanya? Sidangnya ya kan, itu tahun 99. Kemudian kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, keempat 2002. Oke. Nah, kemudian sistematika Undang-Undang 1945 amandemen dari pembukaan, kemudian 4 alinea batang tubuh terdiri Maaf, bisa nanya Pak, bisa nanya Pak. Pak. No, bisa nanya? Boleh. Enggak, tadi amandemen pertama kan dinyatakan tahun 99. Tapi Ya. ini di slide mulai berlakunya tahun 2000, benar seperti itu ya? Nah, ini dia nih. Kalau mulai berlakunya ini mungkin 2000 ya, tapi biasanya yang ditanyakan itu adalah kapan perubahannya gitu, bukan mulai berlakunya ini. Jadi Siap. tahun 99 pokoknya diingat karena memang amandemen ini selalu masuk ini Mas, selalu masuk Oktober kan bulannya. Ya. Bulan-bulan tua. Ya. 1999 sampai 2002 ya. Oke. Nah, bentar. Karena ini sengaja saya kalau yang di slide kan bisa ya kan ya, bisa nanti dibaca. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang ya. Nah, selanjutnya ini ada di slide 21 gitu. Amandemen pertama ini 19 Oktober 99 ya. Kalau menghafal apa saja yang dirubah ini terlalu jelimet ini. Dan biasanya ini untuk apalagi soal PPK gitu ya. Biasanya hanya tahunnya ini yang ini. Amandemen ketiga ya. Tapi yang jelas amandemen pertama itu dimulai itu karena supaya diingat alurnya itu kan karena semangat reformasi itu kan waktu itu adalah karena terlalu panjang atau terlalu lamanya berkuasa Orde Baru berkuasa, artinya Soeharto terlalu lama berkuasa, maka amandemen pertama itu yang diubah itu adalah tentang kekuasaan presiden. Nah, itu cluenya. Terus perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan ya, perubahan masa jabatan, perubahan tentang hak prerogatif presiden. Ini pokoknya tentang presiden lah, tentang karena terlalu lama berkuasa gitu kan. Nah, amandemen kedua itu baru mengenai wilayah negara, hak-hak asasi manusia, ya, DPR, pemerintah daerah, pertahanan dan keamanan, lambang negara, lagu kebangsaan. Ya. Amandemen ketiga itu 2001, ini baru kemudian banyak ya yang dilakukan perubahan ya, mulai dari pasal 1 kedaulatan rakyat ya, tugas MPR, syarat-syarat presiden, wakil presiden, pemilihan presiden secara langsung, yaitu di amandemen ketiga. Nah, karena ini kaitannya dengan pemilu, maka saya menyarankan ya agar amandemen ketiga ini tentang perubahan sistem pemilihan presiden ini agak sedikit diberi istilahnya garis tebal gitu ya di amandemen ketiga ini. Kemudian juga di sini ada Mahkamah Konstitusi juga, karena kan kaitannya nanti dengan perselisihan hasil pemilu gitu kan, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oke, kemudian amandemen keempat
ini sudah semakin meluas karena ada bank sentral, badan-badan lain, kekuasaan kehakiman, pendidikan, kebudayaan itu di amandemen keempat. Itu oke, itu materinya. Mungkin Mas Bagus. Nah, supaya lebih lebih teringat gitu kan, maka saya berprinsip, saya berinisiatif agar forum ini kita adakan latihan ya soal tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya sudah siapkan soalnya, tapi tidak terlalu banyak supaya nggak memakan waktu. Mas Bagus, Oke, gimana coba Mas? ya. Oke, kita coba tak tayang ya. Mudah-mudahan setelah menerima materi ini bisa jawab. Saya menyediakan soalnya 25 ya. Ini kan, udah kelihatan 20. belum ya? Sudah Itu kelihatan masih belum? file. Yang muncul masih file, Mas. Filenya belum kebuka. Masa? Ya. Dan udah di tempat saya udah terbuka. Belum kebuka ini. Saya coba lagi. Ini? Udah. Oke. Mungkin begini aja ya. Teknisnya kita upayakan satu soal itu atau gini ya Mas. Masing-masing peserta mengambil kertas gitu kan. Tutup dulu Mas. Atau kita share ini ya di grup ya. Di share di grup peserta ya. Nggak usah. Ini aja. Tutup dulu Mas. Kita sepakati dulu ininya, ditutup. Masing-masing peserta mengambil kertas gitu kan. Kemudian menulis tinggal tulis 1 sampai 30. Nanti kita bacakan soalnya masing-masing, terus kita hitung maksimal 1 menit. Maksimal ya. Wah, ini harus ada timekeepernya nih. Ya. Oke. Mungkin buka dulu ini ada pertanyaan dari peserta, buka dulu ininya. Oke. Makasih Mas Rusidi, ini luar biasa panjang lebar ya. Oke, lanjut saja karena sudah agak malam. Teman-teman kalau ada respon terkait dengan tema ini, kira-kira misalnya yang perlu di stressing soal apa dan seterusnya gitu, atau mungkin komentar dan lain sebagainya, silakan. Kita buka ruang dulu sebelum latihan sedikit gitu. Silakan, atau mungkin udah hafal semuanya karena Pancasila undang-undang ini sejak dari SD gitu ya. SD ini gampang-gampang susah. Hafalan sih. Sejarah ya. Harus baca gitu. Ya gimana, ada respon mungkin dari teman-teman, mbak-mbak atau mas-masnya? Ini ada yang usul tesnya besok. Enggak, ini simulasi aja. Sebetulnya di kami sudah menyediakan uji coba juga, link Google Drive, nanti bisa untuk PR aja lah gitu ya. Bisa untuk PR itu ya melengkapi saja gitu ya. Nanti mungkin setelah sesi saja kita share gitu. Tapi yang di sini nanti lain gitu. Mungkin kalau ada respon, kecuali kalau nggak ada respon ya lanjut gitu ya. Ya. Gimana? Ada respon teman-teman? Langsung saja buka mic-nya. Baik. Buka ini ya kamera. Ada? Belum ada. Belum ada kayaknya. Enggak, ini pada belum kebuka ini mic-nya, Mas. Hah? Mic-nya belum kebuka.
Enggak, karena Udah belum kok. ada yang nanya, Udah. tinggal dibuka aja. Udah, Pak. Udah kebuka. Udah. Oh ya udah. Sudah. Oke, apa karena belum paham atau terlalu paham? Udah hafal itu kelihatannya kan. Ya, karena ini kan materi apa ya, textbook ya, terlalu ya sejarah gitu kan, terus banyak hafalan sih. Jadi oke, gimana Mas? Kita mulai aja mungkin, ya. Atau mungkin ada yang mau sharing dulu yang pernah jadi PPK dulu pernah muncul soal seperti apa juga boleh gitu cerita. Desliana dulu ada nggak soal PPK? Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya itu yang keluar kayak gimana? Sedikit mungkin. Yang ini udah pernah jadi PPK ini kan nggak banyak nih. Ingat nggak 5 tahun Mas. lalu? Mas. Ini hanya satu aja, satu aja. Oke. Gimana? Oh iya, boleh. Gimana? Pak narasumber silakan. Ya, karena ini kan saya mau ngetes ini. Oh, dari ngetes, ya. Maksudnya karena sudah saya sesuaikan materi ini dengan contoh soal, Mas. Tadi yang saya ini. Maka penyerapannya seperti apa? Menurut saya loh ya, menurut saya ini karena sudah kita praktekkan di soal Panwascam kemarin, ini apa namanya, sangat masuk gitu. Nah, kita tes sekarang, Mas. Mungkin udah bisa peserta. Oke, megang pensilnya masing-masing ya. Pensil atau pulpen ya. Ini kita share screen lagi ya. Oke, ini sudah siap. Ini sudah. Ini kan? Oke, kita hitung. Ya, Mas, kita hitung untuk yang 2 soal ini 30 1 menit ya. Oke. Mulai ya. Kita mulai. Kalau nomor 3 nggak kelihatan, Mas. Nomor 3. Oke, ini sudah saya geser. Ini baru nomor 2, Mas. Oke. Nomor 2 sudah, nomor 3. Geser. Nomor 3, 4. Oke. Oke, 5. Ya, 56. Oke. Oke, 78. 78. Oke. 789 kayaknya ya. Oke. Oke. 789 ya. Oke, sudah. Terus? Bentar Mas, itu 3 soal. Terus 10 11 Mas. Oke, 10 11. Ya. Karena 12 itu nyambung ke halaman berikutnya. Oke. Oke. 11 12.
11, 12. Oke. Tiga belas, 14, 15, 16. Berapa? Karena ini 13, 14 dulu ya. 13, 14 dulu ya. 14. Oke. Sekarang 15, 16. 15, 16. Karena di bawah itu udah ada 17 ya. Bagi yang mau mengerjakan nomor 17 silakan. Sorry, di nomor 15 itu ada kesalahan ya. Ada kesalahan di D itu PPKI, bukan PKKI. PPKI. Ini ya. Kebanyakan K-nya, Pak. PPKI, bukan PKKI. PPKI, udah bener kan? Ya. Oh, di punya saya belum dirubah. Di situ udah ya, udah benar ya? Sudah. PPKI ya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Nomor Terus 16, 17, 18. Tujuh belas, 18 ya. Oke. Oke. 19, 20. 19, 20. Oke. 21, 22. Ini soalnya lebih banyak undang-undangnya, Mas, daripada Pancasilanya. Oke, 22, 2, lanjut, 23, 24. Oke. Oke. 25, 26. 25, 26. Oke. Oke, 27, 28. Ini ada sedikit campuran dengan materi lain kayaknya. Demokrasi ada juga. Iya, iya.
Oke, terakhir 2930. Ini pilihannya belum kelihatan semua. Ya. Oke. Cukup? Cukup ya? Cukup ya. Kita ke Mau nanya ini soalnya nanti dibagi ya, Pak, sama ya, jawabannya. boleh. Oh iya, karena enggak kelihatan Pak slide-nya, Pak. Oke. Lalu cepet tadi slide-nya. Ya namanya tes ini harus cepat itu, Mas. Oke, lanjut. Gimana? Langsung dicocokkan jawabannya berapa benarnya atau gimana? Boleh. Tapi ya ini kan untuk diri sendiri ya, jujur di diri kita aja kan. Sebentar. Jadi ini apa? Di-share kunci? Hah? Ya, Di-share kuncinya ini? kita bacakan aja. Oh, baca. Ya. Ya, kalau baca nomor 1. Ntar dulu nih kuncinya tadi. Sampean tadi udah tak kirim kan? Sudah di HP. Coba Mas, saya ini Oh ya, minum dulu ya. Kirim ke apa? ya. Ini Mas. apa? Saya bacakan teknisnya. Ya. Apa namanya? Nanti disuruh nilai sendiri gitu aja ya? Atau gimana? Iya, membenarkan sendiri aja dari. Oh ya, oke. Oke ya, saya tak ambil minum dulu. Oke. Sudah teman-teman, ini kunci jawaban ini. Nanti sambil kalau ada yang dikonfirmasi ya nggak apa-apa atau ditanyakan. Sudah siap teman-teman? Nomor 1 B. Jepang ya. Jepang. Nomor 2 B. Oke. Tulis enggak apa-apa, Pak. Ini rekamannya diberikan ya, Pak, nanti. Iya ya, rekamannya ada. Iya. Atau gini ini saya tebal ya. Iya, ini saya sambil driver ini, Pak. Oh, mantap. Nomor 3 B. Panitia kecil ya. Panitia kecil. Perancang undang-undang nasional. Sebentar, ini panitia kecil atau panitia 9 ini, Mas? Ya nanti coba ini ya. Ya. Ya, nomor 4. Nomor 3. Nomor 3 dulu. Nomor 3 ini kuncinya B, nanti makanya ini saya kok jawabnya saya. ya ini nanti coba kita tanyakan narasumber ya. Ya. Yang keempat C. Yang keempat C. Panitia 9. Nomor 5. Oh, ada panitia kecil memang ya. Panitia kecil C. Supomo. Nomor 6 E. Kecuali.
Nomor 9. 7 dulu. Oh ya, sorry. 7. E. 18 Agustus. Nomor 8 D. PPKI. Nomor 9 E. Kerajaan. Republik. Nomor 10 B. Nomor 11 A. Nomor 12 D. Nomor 13 A. Nomor 14 C. Nomor 15 C. Nomor 16 D. Nomor 17. Bentar, ini kok yang dikirim ke saya nggak ada nomor 17 nih. Mas Rusidi, nomor 17 sampai itu nggak ada nih. Ya, Nomor yang dikirim 17 sampai 20 nggak ada kuncinya nih. Langsung 17. 21. 17 sampai 20. Ya, sekarang nomor yang ada dulu. Ya. Atau nomor 17 apa? Di situ apa? Bentar. 17E. 17E. Oh iya. 11E ya. Oke. 18 D. ya. Sama lah. 19 19E. Oke, ini kunci jawabannya belum selesai sampai ini, sampai 20 aja dulu Mas kita. Ini kan anunya juga baru apa? Saya buat tadi nih untuk tadi nomor 20. bukan enggak ketemu di laptop saya nih. Ada Oh nih, kalau di WA saya ada nih. Ada. Yang tadi. Udah ada. Oh, bukan yang itu. 20D, udah. Iya, 20D. Ah. Terus 21 apa, Mas? Ini. Nah, kalau kuncimu udah ada gini kok di samping itu 21. Aku itu di komputerku, di laptop ini. Sama, ini 19 Oktober kok. Iya. Benar. Ya. Ini amandemen pertama. Yang kedua itu 2020 Agustus. Ini sambil dicocokkan aja di materi tadi. A. Nomor 23 ini A. Nomor 4 ini. 24. Keempat itu D. 10. D. Bukan D. Coba cek ya. Nah, saya nengok D ya. D. Hah? D. D kan? Iya betul. Oke. 25C ini. Pertama ya. Ya. Habibie ya. Terus 26 ini
Apa? Ini D nih. Dua 27 sejak revolusi Prancis ya. Ya. Demokrasi itu C, Mas. Renaissance. Renaissance. Ya, C itu 27. Oh. Ini 28 di situ apa, Mas? Agak ini C, ini salah nih. salah ya. Ini Bukannya malah 12 ya? setahu yang benar 12 ini. 12 ya. 12. Oh, itu anunya, soalnya yang salah itu. Beliau soalnya 12 ya. 12 ya. Itu. Ya. Bonus lah. Ya. 9. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu A. Ya. A. Terus konsep wawasan Nusantara. Di situ apa, Mas? A. A ya. Ya. Ini kan? Oke. Ya. Persatuan dan kesatuan. Oke, gimana? Monggo saya serahkan ke Mas Rusidi misalnya ngecek Oke. apa namanya? Saya pengen ngecek teman-teman hasilnya bagaimana? Ada yang mau 13, Bang. ya? Kayak 13. 13 benar. Benar 13 ya? Dari 30 ya? Ada yang lebih tinggi nggak? Ada yang lebih tinggi nggak? Benar 18. Iya, tahu. Sama saja benar 18. 18. Ya. Oke. Ada lagi yang lebih tinggi? Nomor 3 ini panitia kecil ya? Ya. Nomor 3 ya. Ya, dia sebetulnya di dalam sejarahnya ada penyebutan panitia kecil, ada Panitia 9. panitia 9 ya. Tapi kan yang jelas baik panitia 9 atau panitia kecil itu yang enggak ada itu kan Mr. Wongsonegoro itu. Supomo ada, A.H. Maramis, Agus Salim, Soekarno itu ada. Jadi jawaban yang benar itu kecuali kan. Kecuali E. Nomor 6. Ya. Oke. Nah, Oh sebentar, ini Mas Rizal udah ngasih link absen belum Mas Rizal? Mas Rizal masih ada atau enggak? Oh belum ya, nanti saya kasih ke ini ya, di grup lah atau di sini. Oke. Mas Bro. Ya. Ini kira-kira kalau kita bahas ini masih ada waktu enggak ya? Masih ada 30 menit. 30 menit. Ya. Ya. Oke.
Monggo aja, silakan. Ya, nomor 1 ada yang salah nggak? Ini kan perencanaan pembuatan undang-undang sudah dilakukan sejak kependudukan. Ini kan dari zaman Jepang ya. Karena kalau Inggris ya, Inggris terus Spanyol, apalagi Spanyol, Belanda itu terlalu jauh karena ini di masa-masa masa-masa peralihan, karena waktu itu setelah bom Hiroshima dijatuhkan dan Nagasaki oleh sekutu, maka kemudian informasi itu menyebar dan Jepang sudah mulai merasakan kekalahan, sehingga mereka mengambil hati pemimpin rakyat Indonesia dengan kemudian membentuk BPUPKI. Nah, jadi sebetulnya pembuatan undang-undang itu sudah direncanakan sejak dibentuknya BPUPKI. BPUPKI itu kan di zaman Jepang ya. Nah, itu. Terus perencanaan pembuatan undang-undang 45 dilakukan dalam sidang BPUPKI selama titik-titik masa sidang. Ini artinya yang ditanyakan adalah berapa kali masa sidang BPUPKI. Masa sidang BPUPKI itu 2 kali ya, 2 periode. Ya, tadi udah saya jelaskan. Berarti jawabannya B. Kemudian perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang kedua BPUPKI adalah ini panitia yang merancang itu adalah panitia 9. Panitia 9 itu ketuanya Soekarno ya. Kemudian sebetulnya bedanya antara panitia 9 dengan panitia kecil itu panitia kecil itu ketuanya Supomo. Ya. Kalau panitia 9 ketuanya Soekarno. Nah, orangnya itu juga ya. Kalau saya lihat di panitia 8 itu yang tidak ada nama panitia 9 yang dikurangi gitu maksudnya, yang itu adalah Ki Bagus ya. Ki Bagus Ki Bagus. Saya lupa. Hadikusumo. Ya, Hadikusumo ya. Nah, terus panitia nomor 4, panitia 9 diketuai oleh panitia 9 itu Supomo ya. Oh, di sini. Nah, ini kesalahan ini, Mas. Karena Soekarno itu maksudnya yang ketua panitia kecil ya. Panitia kecil itu Supomo, berarti ini E. Soekarno ya, nomor 4. Oh iya, ini nggak ada Muhammad Hatta jadi ketua. Ya. Berarti ini dikoreksi ya. Di jawaban apa? C tadi. Oh, C ya. Oh, salah, Mas. Ya. Oke. Terus nomor 5, panitia kecil terdiri dari 7 orang. Ini juga salah ini, bukan 7 tapi 8 orang. Yang diketuai oleh C, Mas, Supomo. Ini 8 ini. 8 itu. Panitia kecil itu terdiri dari 8 orang. Ketuanya Supomo. Oke. Berukit ini merupakan anggota dari panitia kecil kecuali ya Soekarno, Agus Salim masuk, Amaramis, Supomo, ini Mr. Wongsonegoro, kecuali E nomor 6. Nomor 7, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. E.
8 yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah panitia, ini PPKI Mas, D. Sudah D, PPKI. Ya. Terus 9, di dalam Undang-Undang Dasar 45 secara sah negara Indonesia berbentuk Republik, ya, karena kalau yang serikat itu di Undang-Undang UUDS 1950 ya. Yeah. UUDS. Terus walaupun secara nomor 10 walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun sejak semula pembentukan Undang-Undang Dasar 45 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal 2 Mas, B. Ya. Nah. Oke, yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang Dasar 45 dapat diperkirakan itu A. Karena pembentuk undang-undang waktu itu 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya, karena waktu itu badan konstituante juga belum dibentuk yang merupakan MPR-nya waktu itu. Ya, karena belum ada lembaga-lembaga negara ya. Kalau masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden ini karena terlalu sempit ini alasannya. Bukan hanya itu, tapi A ini lebih mewakili semua B, C, D, dan E ini. Terus 12, undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut kecuali Undang-Undang Dasar 1945 benar, Undang-Undang 1945 amandemen benar, Konstitusi RIS benar, konvensi ini yang salah, berarti D kan. Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar sementara 1950 benar. 13, undang-undang di Indonesia yang berlaku 2 kali periode di Indonesia adalah ini undang-undang, jawabannya A. A ya. Undang-Undang Dasar 1945. Karena dia berlaku dari tahun 45 sampai 50, kemudian 50 menjadi RIS. Setelah itu berdasarkan dekret presiden tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar. Berarti dia jawabannya A. Nomor 14 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah UUDS 50 adalah ini dekret ya. C. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 15 yang mengesahkan UUDS adalah ini. Nah, ini sorry Mas, kayaknya di situ salah ya di kunci jawaban ya. Ya. Yang benar C ya. Oh, sudah C nih, KNIP ya? Ya. Ya. Bukannya PPKI. Bukan, karena ini sudah di tahun 50 Mas. Undang-Undang Dasar sementara ini tahun 50. KNIP bukan KNPI, kalau KNPI sekarang. Terus Undang-Undang nomor 16 UUDS secara resmi berlaku sejak 17 Agustus tahun 50. Ya. B. Salah nih berarti ya? Ya. B ya. Di situ apa Mas? D. Hah? 51. 50 kan? 50. Namanya undang-undang sementara kok. 50. Iya, cuma tanggalnya nih ini ya. Ya. 17 Agustus. Oke. 17 Undang-Undang Dasar sementara hanya bersifat sementara, oleh karena itu harus segera dibuat.
undang-undang yang baru oleh Badan Konstituante, Mas. Oke, wah ini berarti jawabannya pada dikoreksi lagi tadi. Di mana itu? Oh, itu MPR ya? Sorry. MPR. Benar, Mas. Ini kan ini kan Undang-Undang Dasar 50 Ya. ya. Ya, ini MPR, benar. Udah benar itu. Terus 18, lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah D, MPR. Kalau ini udah jelas benar. 19, Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai konstitusi rigid karena pada waktu perubahannya harus. Nah, ini dia. Nah, yang kayak gini tadi yang saya katakan tips. Biasanya soal-soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini biasanya jawaban yang panjang itu relatif benar gitu. Ya. Terus 20 pada masa reformasi Undang-Undang Dasar 45 sudah dilakukan amandemen sebanyak D 4 kali ya. 21 amandemen pertama dilakukan pada tanggal, ini kalaupun kita nggak tahu tanggalnya, kita lihat aja tahunnya, karena tahunnya nggak ada yang sama gitu kan. Jadi ini sudah bisa kita prediksi, ini yang benar adalah B tahun 99. Amandemen kedua dilakukan pada tanggal, ini juga sama, karena tahunnya nggak ada yang sama, berarti dia tahun 2000. Nomor 22 C ya. Nomor 23 amandemen ketiga dilakukan pada tanggal, ini juga sama. Ketiga itu tahun 2001 karena di sini cuman 10 November aja yang tahun 2001. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal, ini juga tahunnya cuman 10 Agustus yang tahun 2002. Tahun 2002, sorry. Oke. 25 amandemen pertama dilakukan di era Presiden B.J. Habibie ya, karena waktu itu transisi antara kepemimpinan Soeharto dengan hasil pemilu 99, ya kan? Jadi Habibie ke Gus Dur. Ya, ini masih di zamannya Habibie ya, Mas. Ya, Habibie. Ya. Kemudian 26 hubungan Undang-Undang Dasar 45 dengan pembangunan negara. Nah, ini di situ apa, Mas? D ya. D. Pembangunan nasional merupakan pelaksanaan dari cita-cita nasional yang terkandung dalam pembukaan 1945. Nah, ini ya seperti ini berlaku lagi itu ya. Clue yang tadi ya. Cari jawaban yang paling panjang. Oke. Terus 27, demokrasi lahir sejak, nah ini di saya bahan bacaan saya ini Renaissance ini. Hasil dari pencarian di Google juga. Renaissance. Renaissance ya. Ya. Terus sejak Indonesia merdeka, pemilu Indonesia telah diselenggarakan. Nah, ini karena soalnya salah, tapi ini kemungkinan besar keluar, Mas. Ya, ini biasanya keluar ini karena pelaksanaan pemilu biasanya hanya dibagi di Orde Baru dan Orde Lama dan Orde Reformasi, biasanya hanya dibagi di situ. Tapi kalau seperti ini, nah ini 12 kali ya. Ya. Oke. 29 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sejak ini Undang-Undang 32 tahun 2004, karena pilkada langsung itu dimulai 2005. Tentang pemerintahan daerah. Nah, ini undang-undangnya masih include dalam pemerintahan daerah. Ya, pemerintahan daerah yang di situ
diselipkan gitu, diselipkan tata cara pemilihan kepala daerah. Disitulah ada KPUD, masih istilah KPUD, kalau sekarang kan sudah KPU kabupaten atau KPU provinsi gitu ya. Nah, di Undang-Undang 32 ini masih ada istilah KPU daerah. Oke. 30, konsep wawasan Nusantara dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat bermanfaat bagi, nah ini, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini menyatukan keadaan yang terdapat pada bangsa kita ini agak sedikit ngawur gitu kan, karena wawasan Nusantara itu hubungan kaitannya dengan biasanya persatuan dan kesatuan gitu. Bukan kekayaan. Menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, ya, menciptakan kesadaran bela negara bagi warga negara, ya, membangun terwujudnya kehidupan yang semakin rukun dan damai. Nah, ini sebetulnya ini tadi contoh soal nomor 30 ini ada yang kepotong ini. Nomor A ini tadi panjang ini. Potong untuk pada waktu saya memasukkan di sini. Oke, Mas. Oke. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian peserta, ya. Saya mengucapkan mohon maaf bila materi-materi saya ini banyak kekurangan. Ya, saya menyadari itu karena mungkin dalam variannya juga masih lebih banyak kepada Undang-Undang Dasar. Contoh soalnya juga lebih banyak kepada Undang-Undang Dasar. Ya, saya merasakan itu. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa dapat bertemu kembali. Ya, sekian dari saya. Terima kasih Mas Bagus sudah mengundang saya. Ya. Ya, walaupun mungkin tidak memenuhi ekspektasi ya. Aman. Baik, terima kasih. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rusidi Rusdan, kandidat doktor dari Riau, ini yang sedang studi S3. Teman-teman sekalian, ini gimana nih materi kebangsaan? Materi yang ya klise ya, dari kecil sampai. Tapi membosankan gitu. Tapi kalau ada analisa-analisa sila gitu malah lebih gampang, itu nggak perlu dihafalkan ya. Ya. Dipikirkan ya. Tapi kalau sejarah ini memang harus ini mau nggak mau dibaca lah beberapa hal besar. Mungkin saya tambahkan kemarin yang banyak muncul kalau di Panwaslu kecamatan, saya nggak tahu apa lainnya, itu seperti apa ya, kemarin kalau di Panwascam itu ada Bhinneka Tunggal Ika itu Pak Rusidi. Itu istilah itu muncul dari mana? Jadi apa, Sutasoma itu. Ya. Empu Tantular, Sutasoma ya, Sutasoma. Nama kitabnya Sutasoma. Penulisnya Empu Tantular. Oke. Zaman Majapahit. Nah, itu yang seringkali muncul terus sebagai Pancasila sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, kemudian sebagai ideologi yang terbuka itu juga kadang-kadang muncul. Ideologi terbuka itu ideologi yang yang membuka ruang untuk kritik itu, untuk berkembang, untuk menyelesaikan keadaan zaman itu ya. Ini pinter-pinternya pendahulu kita ya. Jadi bagaimana Pancasila ini sempurna lah gitu, termasuk
Ideologi terbuka juga iya ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang kadang-kadang muncul ini kalau Pancasila itu sudah yang di mungkin tambahan-tambahan sedikit lah. Itu yang di Panwaslu Kecamatan. Nah, ini kita kurang tahu apakah karakternya sama. Soalnya karena ini kita sama-sama memprediksi ya, menduga gitu. Karena sekarang sudah ini ya, sudah ada pengumuman, ada yang tesnya ada yang manual ternyata kan. Tadi saya lihat di grup ada yang di manual, ada yang menggunakan CAT gitu kan ya. Ya. Ini yang tadi Jawa Timur kelihatannya belum keluar ya, Mas Irfan itu ya. Gimana Mbak Kresti? Saya juga belum, Pak. Oh, belum keluar ya. Ya ini tadi Iya. kalau jawabannya Pak Arief Budiman ya karena antara tanggal 2 dan 4 jadi KPU nggak bisa salah. Saya nggak tahu teknisnya ya Pak, sortir satu-satu gitu per kabupaten, per kecamatan atau gimana? Itu per kecamatan ada yang sudah keluar, kecamatannya belum ya? Ya oke, mudah-mudahan yang belum besok cepat keluar dan masuk namanya. Dan ini berarti KPU kemungkinan masih tinggi-tingginya juga ya mengecek dugaan saya, mungkin mengecek, memverifikasi atau validasi terhadap persyaratan administrasi itu. Ya, oke teman-teman sekalian, barangkali ada komen, kecuali kalau memang sudah dirasa cukup. Ini sebetulnya kalau waktu masih ada 10 menit ya. Silakan kalau mau ada yang komentar ataupun sharing atau bertanya atau memberikan pengalamannya sedikit. Tadi belum sempat ya Mbak Desliana ya. Ini Asnawati, gimana silakan. Oh, kalau kemarin soal CAT yang lalu itu, kalau yang soal saya BPUPKI ada, kemudian pengamalan sila-sila pertama, kemudian Bisa kasih gini, kasih gini baru dikasih pencet dan bisa dikasih minum kayak gini. Ikut belajar itu ya. Support mamanya ya. Itu logatnya saya suka dengarnya itu. Mana Sulawesi ya? Iya, Sulawesi Bang. Oh ya, Sulawesi Selatan ya. Iya. Terus tadi yang dijelaskan itu pengamalan alenia saat alenia kedua maknanya apa, alenia keempat yang paling kayaknya saya banyak alenia 4 itu. Iya, 2 dan 4 dulu masuk. Dan saya sudah beberapa hari ini juga selalu belajar tentang Pancasila dan itu belum selalu kurang nilai. Iya, karena banyak hafalan sih nih, Mbak. Jadi, iya. Mungkin yang dulu waktu Orde Baru kan ada apa nama P4 ya. Iya. P4 ya, kalau seperti ini bisa berguna itu. Ini dilombakan ini Mas dulu. Sampai hafal ya. Iya. Saya dulu sampai hafal bener. SMP hafal itu. P4 itu. Iya, kalau kecuali amandemen selalu muncul. Amandemen berapa kali amandemen selalu muncul. Sudah berapa kali tes itu, bahkan tes PPS juga ada masuk. Nah, saya sebenarnya belum ketemu kuncinya. Tadi saya terlambat masuk Zoom. Kunci kalau misalnya untuk alenia pertama, apa kata kuncinya? Makna yang terkandung di dalamnya, kemudian apalagi Pancasila, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5, itu kata kunci untuk misalnya sila pertama, apa, kemudian sila kedua. Nah, tadi itu nanti saya share catatan saya ya, Mas Bagus ya. Karena di slide nggak ada.
Boleh. Nanti saya share di catatan Saya saya. juga ada bahan itu nanti saya share juga lah, boleh lah. Untuk memperkuat teman-teman pengalaman Pancasila itu dipetakan. Ini mulai sila pertama ini misalnya dia beribadah kan, apakah ke masjid, ke musola, ke gereja, ke wihara dan seterusnya, terus toleransi, terus apa, yaitu kerjasama antar umat beragama dengan toleransi, itu. toleransi dengan Dalam kerjasama hal itu. muamalah itu. Kadang-kadang Terus dimasuk tidak mengganggu atau menghalangi umat lain beribadah gitu. Itu poin-poinnya di sana ya, kelihatannya yang Pancasila gitu. Nanti Ya. yang 2 sama 4 itu 2 sama 5 itu yang kadang-kadang agak beda-beda tipis ya. Nah, kalau persatuan itu agak gampang. Persatuan ini kan asalkan untuk bersatu padu, gotong royong, apalagi ya tidak bercerai-berai gitu kan. Untuk kerjasama itu masuk di sini. Nah, kalau pasal sila keempat kan mudah juga itu, diskusi, musyawarah, ngambil keputusan, itu posisinya di sana. Nah, kalau pasal 5 ini sama 2 itu biasanya yang, kalau 2 ini yang saya lihat ini humanisme, kemanusiaan, dia nggak mengenal apa namanya dalam lingkungan kebangsaan tidak, tapi universal. Tapi kalau keadilan sosial ini lebih ke bingkai negara, bangsa, keadilan sosial, jadi dia tidak boleh ada merusak kepentingan umum, itu berarti itu merusak sila kelima gitu ya. Bagaimana dia harus kalau menengok warga yang sakit itu 2 biasanya kan. Ya gimana? Itu kira-kira yang saya pahami Pancasila. Kemudian tokoh demokrasi juga selalu muncul. Tokoh demokrasi, iya. John yang itu. Contohnya siapa? Tokoh demokrasi maksudnya? John Luke, dia mengemukakan tentang. Ya. Apalagi Immanuel Kant mengemukakan tentang apa? Itu dulu masuk, tapi saya lupa. Oke. Baik, itu dulu manual ya, Mbak Senawati ya. CAT, saya CAT tahun 2020. Pilkada ya. Sudah CAT. Satu lagi kalau berkenan, Desliana atau yang lain. Kecuali kalau memang cukup. Gimana, cukup? Ini kelihatannya juga udah pada ngantuk nih ya. Oke. Baik, kalau gitu memang dirasa cukup, ya ini jadi PR kita bersama. Ya, teman-teman yang sedang tes ini memang yang kita dengar, kembali lagi saya tegaskan untuk yang materi ini, itu yang kita dengar itu sama seperti yang sampaikan di depan, yaitu pengetahuan kebangsaan 20 soal mungkin keluar. Kemudian yang kompetensi dasar nanti 20 soal juga. Nah, pemilu ini 35. Jadi ini ternyata kepemiluan ya nggak tinggi-tinggi amat ya. Kalau di Panwas itu kan agak lebih tinggi, Panwaslu kecamatan ya. Dan jumlah soalnya 75 ini yang kita dengar ya, tapi ya sebagai latihan kan bisa sebanyak-banyaknya. Jadi itu mungkin sebagai tambahan untuk sesi kedua malam ini. Saya kira itu cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Rusidi yang telah membersamai kita, belajar bersama, mengingat dan memahami dan mengkristalisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya ya, pengetahuan kebangsaan. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, selamat
belajar juga. Itu ada bahan-bahan yang kita share juga bisa dipelajari. Oh ya, setelahnya ada Google Form ya. Google Form gimana? Mau kita, meskipun mungkin soalnya karakternya agak beda ya, karena yang bikin antara Mas Rusidi dengan kami, mungkin ya kalau mau nyoba nggak apa-apa, soalnya udah kita siapkan, nanti kita share di grup ya untuk dicoba gitu, tambah pengetahuan. Ada 100 soal apa yang sudah kita siapkan sebetulnya itu terkait dengan pengetahuan kebangsaan, nanti kita share di grup aja. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian, nanti absennya sekalian di grup aja lah gitu ya. Ini tadi sudah ada sih. Gimana, mau saya share sekarang? Tadi Mas Rizal mana ya? Nah itu kalau mau absen itu di situ. Nanti saya share lagi ulang, itu sudah saya share di situ. Terima kasih atas perhatian, dan terima kasih juga Mas Rusidi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok sore ya. Oke. Selamat beristirahat. Kami semua. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.